wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhudish syahwati ila salamatil qalbi. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 11 Februari kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali untuk mengikuti rakit, kemudian maulid, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Nah, nanti kajian ini akan ada 2 kajian, Pak ya. Ini Pak siapa nih? Yayan. Pak Yayan. Pak Yayan nanti ini muter-muter nih Pak. Nanti Pak Yayan bisa acaranya di apa nih? Di Blok H. Gitu ya. Sama Ustaz ini di belakang? Iya, saya. Di sini juga? Iya, saya dari Blok B2. Oh, Blok B2. Nanti ke sana Ustaz ya? Insya Allah. PK1 ya? PK1. Nanti ini ketuanya nih. Nanti ketuanya ini. masuk grup aja. Ya, ekor ini kepala. Orang badannya. Pantas betul asupan yang begini. Mohon maaf kalau di pengajian ini banyak bercandanya Pak. Kita sersan. Apa itu? Banyak Serius bercandanya aja. biar nggak terlalu serius. Gitu ya. Satu. Alhamdulillah, makasih Mang John ya sudah di Alhamdulillah Jamin. jamuannya terbatas Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan sama Mang John dan keluarga mudah-mudahan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke materi hikmah ke-18. Jadi yang saya sampaikan ini yang nanti akan ada di pertemuan ini ada 2 materi Pak ya, Pak Yayan ya. Sama Mas siapa yang belakang? Ilham. Mas Ilham. Ada 2 ya. Yang pertama saya nanti menyampaikan tentang Al-Hikam ya. Al-Hikam itu sebuah kitab terkait dengan Al-Ihsan ya. Al-Ihsan itu bagaimana seorang hamba ya ataupun seorang salik melakukan proses perjalanan menuju menuju Allah gitu ya, atau kalau di luar disebut juga dengan tasawuf gitu ya. Tapi insya Allah nggak usah berat-berat lah ya, ringan-ringan aja. Jangan Pak Repi yang berat. Nah kita mencoba untuk menerapkan apa yang diajarkan sistematika mempelajari tasawuf itu berdasarkan yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali ya, Abu Hamid Imam Ghazali, di mana yang kita pelajari itu adalah ada pondasinya dulu ya. Pertama pondasi tauhidnya, kemudian pondasi syariahnya, baru belajar ini gitu ya. Nah meskipun belajarnya itu enggak satu-satu tapi bareng-bareng, tapi yang diharapkan adalah pengetahuan, informasi dan cara-cara usul kepada Allah ya. Itu kita memiliki informasi-informasi yang cukup, yang pas gitu ya, sehingga tidak menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah ini mengarang sebuah buku yang disebut dengan Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak dari hikmah ya. Jadi hikmah ini bukan pemahaman kita ahli hikmah loh ya. Jauh banget ya. Jadi ahli hikmah itu pakai begini. Enggak, kita enggak begitu. Jadi antara hikmah dengan ahli hikmah berbeda. Ya, beda banget ya. Hikmah ini maksudnya adalah hikmah. Jadi hikmah itu adalah informasi, pengetahuan yang berasal dari pengalaman pribadi yang kemudian dituangkan dalam buku ini gitu ya.
Nah, pengalaman dari siapa? Pengalaman Imam Ibnu Athaillah terkait dengan bagaimana cara melaksanakan ihsan. Nah, ihsan itu gampangannya anta budallah ka'annaka tara. Jadi orang beribadah seolah-olah melihat Allah. Gitu ya. Kenapa harus itu dibicarakan? Karena berdasarkan hadis Jibril, gitu ya. Hadis Jibril itu karena memang pada masanya hadis itu Jibril itu berwujud menjadi seorang laki-laki ya yang tegap, bersih gitu ya. Dimana di zaman itu ketika ada seorang laki-laki pantasnya adalah umur sekian itu rambutnya pasti putih ya. Kemudian pantasnya yang namanya gurun pasir ya, ketika orang berjalan dari luar itu pasti penuh dengan debu, penuh dengan pasir gitu ya. Pastinya di zaman itu orang yang datang umumnya orang yang datang ketika itu adalah bau ya artinya tidak nyaman, tapi ini wangi gitu ya, ujug-ujug datang aja. Nah, ternyata sosok ini adalah sosok yang disebut dengan malaikat Jibril yang mempertanyakan, ada beberapa pertanyaan lah, tapi poin penting terkait dengan materi ini ada 3 hal. Pertama, mal iman, apa itu iman? Ya, dijelaskan sama Rasul gitu ya. Nah, kemudian dijawab lagi mal Islam, apa itu Islam gitu ya. Nah, yang kalau di bahasa kita itu rukun iman, rukun Islam ya. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi ya. Kemudian nanya juga tentang Islam ya, tentang Islam. Dan pertanyaan terakhir sebenarnya ada sekitar 3 pertanyaan lagi, dan pertanyaan yang terkait dengan materi ini adalah tentang ihsan. Jadi iman, Islam, kemudian ihsan. Ketika seseorang dengan imannya dia meletakkan pondasi-pondasi tauhid ya, pondasi-pondasi keimanan sudah selesai. Kemudian dengan Islam ya, pertama syahadat, kemudian melakukan sholat ya, kemudian zakat ya, naik haji, kemudian apa lagi? Rukun iman itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ini setahu orang yang mampu ya. Pembahasannya adalah urusan minan, fikih ya. Artinya ketika seseorang sudah mengetahui tauhidnya, baru mengetahui syariatnya, cara-caranya ya. Nah, bertasawuf kalau nggak tahu cara berwudu, cara toharoh ya, bersuci itu tidak hanya langsung wudunya, tapi juga mengetahui jenis air ya Pak ya. Waktu itu dijelasin jenis airnya seperti apa gitu ya, baru masuk ke syarat wudu, rukun wudu gitu ya, hal-hal yang membatalkan wudu dan lain sebagainya, baru masuk sholat ya. Dalam sholat ada rukun wudu, ada syarat sholat, kemudian rukun sholat dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah berakidah, sudah tahu aturan-aturan terkait dengan syariat, baru kita konekkan, kita sholat, kita konekkan. Anta budallah ka'annaka taro. Saya sholat seperti seolah-olah saya melihat Allah. Ini yang saya anggap penting gitu ya. Kalau kita belajar fikihnya aja, kalau fikih itu sederhana, syarat rukunnya selesai, sah menurut fikih, udah selesai ya. Tapi bagaimana sholatnya, nyambung apa enggak, connect apa enggak, ini masalahnya. Nah, makanya pelajaran ini dianggap penting ya, karena dengan ini, materi ini kita bisa mengkonekkan, menyambungkan ya. Anta budallah ka'annaka taro. Anta budallah itu tidak harus sholat
tidak harus zikir, ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya ibadah. Nah, ketika niatnya ibadah, Kan biar declare hati kita untuk ibadah, maka seolah-olah kita tahu ya bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak melihat, maka dibalik seolah-olah Allah melihat kita. ya. Itu menjadi penting. Ya. Maka trilogi ini ya, pemahaman yang akan kita bawakan terkait dengan iman, Islam dan ihsan itu menjadi rangkaian penting ya untuk mempelajari Islam dengan kafah. Ya. Mudah-mudahan materi-materi ke depan kita bisa mempelajari dengan baik gitu ya. Dan kebetulan materi saya ini saya siapkan biasanya sebelum materi hari ini disampaikan, biasanya 3 atau 5 jam sebelumnya nanti di-share sama Pak Eko gitu ya di grup ya, sehingga sebelum berangkat jamaah itu harapan saya maksudnya di-share duluan itu biar baca dulu ya, nyampe sini udah tahu gambarannya ya, selesai bisa diskusi gitu maksud saya. Itu pengen saya. Kadang-kadang masuk gitu. Nah, nanti teknik belajarnya nanti sambil berjalan aja ya. Nanti bisa jadi saya juga mundur nanti mempelajari materi-materi sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya pengen menyampaikan hikmah ke-18 ya. Bukan ahli hikmah ini ya, tapi hikmah ke-18. Nah, hikmah ke-18 itu adalah terkait juga dengan materi kemarin nih. Jadi materi kemarin itu hikmah ke-17 dan ke-18 ini terkait dengan sikap ya seseorang atau seorang hamba yang menurut Imam Ibnu Athaillah sebagai sikap yang tidak terpuji, atau bahasa Imam Ibnu Athaillah itu sebagai sikap bodoh gitu ya. Saya coba baca dulu hikmah yang kemarin ya, di pertemuan ke-17. Matanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yahdusa fi waqti wa lima abharallahu fihi. Ya. Artinya, alangkah bodohnya seseorang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak Allah kehendaki. Ya. Jadi matan ini menjelaskan bahwa ma taraka minal jahli syai'an ya, betapa bodohnya seseorang man arada ayyah dusa fi waqti ghairi ma abharallahu fihi. Seseorang yang menghendaki apa yang dia inginkan di waktu yang Allah tidak menghendaki gitu ya. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita menginginkan sesuatu gitu ya, merencanakan sesuatu. Seluruh perencanaan sudah dilakukan, rencana A, rencana B, rencana C, ya semua perangkat untuk menuju ke sana sudah dipersiapkan ya. Baik biayanya, SDM-nya, waktunya sudah semuanya difokuskan. Tapi itu hanya perencanaan manusia. Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah dengan irodatnya ya, dengan irodahnya Allah menentukan apa yang diinginkan orang itu yang sudah direncanakan sedemikian bagus gitu ya, tidak terwujud. Gitu. Tidak terwujud. Maka ketika seseorang itu merasa kecewa dengan ketidakberwujudan apa yang dia inginkan, maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah sebagai sesuatu yang sesuatu yang tidak patut, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tempo hari mengilustrasikan bahwa seseorang sudah, ini ada kaitannya dengan materi hikmah kedua tentang tajrid ya. Tajrid itu adalah kosong gitu, kosong artinya tidak memiliki pekerjaan dan asbab gitu ya.
Insyaallah nanti di pertemuan lain saya akan mengulas juga materi-materi sebelumnya. Oke, di ilustrasinya adalah ada seseorang, ya, ada seseorang misalnya jualannya jualan bakso, sebutlah seperti itu, jualan bakso dari mulai kecil, ya, dari mulai jualan baksonya di depan rumah, kemudian seiring waktu ada modal membuat gerobak, gitu ya. Kemudian dari penjualan bakso itu ternyata kebeli TV, ternyata kebeli juga kulkas, ternyata kebeli juga kursi, ternyata juga anak-anaknya sekolah, gitu ya. Mestinya itu sesuatu yang harus disyukuri, ya, karena apa yang dia lakukan sama sekali tidak melanggar hukum, ya, tidak melanggar syariat. Baksonya halal, ya, dalamnya ya sapi, nggak dimasukin apa-apa, gitu. Pokoknya halal semuanya. Pokoknya halal semuanya, intinya halal, gitu. Kemudian satu waktu dia didatangin teman nih, teman-teman sepermainannya. Ternyata temannya datang ini bertamunya bawa mobil, ya. Dia cerita rumahnya di tempat tertentu, ya. Kemudian di waktu itu juga dia dibawa temannya, ya, ke rumahnya. Ternyata rumahnya gede, ya. Kemudian kehidupannya berbeda. Kemudian dia berpikir, wah kayaknya saya harus pindah nih. Apa jualannya sih ini? Apa usahanya? Tambak. Wah, bos tambak ini. Ceritanya dia mau pindah jadi tukang bakso, jadi tukang tambak. Tambak ban. Tambak ban. Kemudian apa yang terjadi? Rombongnya, apa namanya, gerobaknya yang sudah terbukti kebeli TV, yang sudah terbukti kebeli kursi, yang sudah terbukti apa namanya, nyekolahin anak dan lain sebagainya, dijual. Tabungannya yang ya juga nggak banyak juga dijual. Katanya ada orang yang mau mengoper, ya, tambaknya, gitu. Tapi walhasil apa yang dia lakukan, gitu ya, ternyata jauh dari keinginan, gagal total, ya, karena Allah tidak berkehendak yang jualan bakso itu menjadi tukang tambak itu. Nah masalahnya bukan teorinya, kalau teori sudah diajarin sama temannya, ya, teori dari mulai apa namanya, nyebar benih, kemudian membesarkan, ngasih makan dan lain sebagainya. Nah langkah-langkah seperti itu sama sekali bentuk yang tidak beradab, bodoh disebutnya. Tidak beradab. Tidak beradab gimana? Orang Allah sudah menyiapkan itu di situ, ya, sudah terbukti juga penghasilannya, tapi kok pindah, gitu ya, untuk mengejar itu, ya. Maka ini yang dibicarakan hikmah yang kemarin itu, ya. Jadi tarka minal jahli syai'an man arada ayyahdusa fi waqti wari ma adharallahu. Oke, kita lanjut ke materi ke-18. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Ini matanya, ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafs. Saya ulangi, ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafs. Menunda amal perbuatan, ya, atau kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, itu merupakan sesuatu, ya, atau tanda kebodohan juga, ya. Kalau tadi
bodohnya disebut dengan ketika dia merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia protes gitu ya. Tapi sekarang ketika dia melakukan penundaan ya, padahal ada peluang untuk melakukan kebaikan itu ya, tapi peluang itu diabaikan dengan alasan nanti aja kalau sudah ada waktu luang ya. Nah, statement ini, sikap seperti ini juga dianggap tidak pantas ya. Imam Ibnu Athaillah menyebutkan ini adalah sikap bodoh seseorang ya, dalam hal ketika tidak memiliki keinginan untuk ada peluang untuk melakukan ibadah tapi tidak diindahkan gitu ya. Kadang-kadang di dalam diri kita ini ada lintasan kebaikan gitu ya. Misalnya nih kita lagi jalan gitu ya, ada orang yang minta uang yang masjid itu, kita nggak usah mengomentari, nggak usah berdebat baik atau tidak minta amal jariah yang di pinggir jalan. Dah, debatable-nya singkirkan dulu. Yang kita lihat adalah ada lintasan di hati kita bahwa wah itu peluang beramal, tapi diindahkan, dilewat aja. Ya. Atau misalnya ketika ada azan gitu ya, kemudian hati kita sebenarnya menyuruh untuk cepat-cepat ke masjid, tapi diindahkan. Ya. Nah, ketika lintasan-lintasan hati untuk melakukan taat itu sering diabaikan, sering dilakukan, sering dilupakan, maka itu lama-kelamaan sinyal itu tidak akan muncul lagi, gitu. Ya. Nah, berbeda halnya ketika orang yang yang ada lintasan-lintasan itu langsung sat-set ya, ketika langsung misalnya ada lintasan di dalam hati untuk untuk memasukkan amal jariah, udah langsung masukkan, nggak usah mikirin nilainya berapa ya, kemudian untuk masjid siapa dan lain sebagainya, buang gitu ya, secepat itu. Nah, manusia ini sejatinya adalah diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah ya. Nah, tujuan akhir dari manusia itu memang kehidupan di kehidupan di dunia sana ya. Wadarul akhiratu khairul ladina yattaqun ya, atau lengkapnya wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Nah, baiknya di dalam kehidupan kita ini berdasarkan Suhuf Ibrahim ya. Saya mengambil materinya dari Iqadul Himam. Nah, saya menulis kitab ini, menulis rangkuman ini itu berasal dari 2 sampai 3 referensi ya. Sehingga kalau melihat di Iqadul Himam kadang ada, kadang di kitab lain juga nggak ada, karena memang random aja apa yang cukup penting, relevan disampaikan, maka ditulis di sini. Di dalam Suhuf Ibrahim ya, Suhuf Ibrahim itu kalau nabi-nabi yang lain itu dikasih yang namanya kitab ya, tapi khusus untuk Nabi Ibrahim dikasih namanya suhuf. Suhuf itu semacam tulisan kitab yang lebih kecil gitu ya, tulisan-tulisan yang lebih kecil berupa panduan-panduan. Nah, salah satunya berbicara tentang alokasi waktu ya. Di zaman Nabi Ibrahim itu sudah membicarakan tentang proporsi waktu. Waktu itu digunakan untuk apa saja ya. Pertama, waktu yang kita miliki sebanyak 24 jam ini ya. Kita sama kan memiliki waktu 24 jam? 25. Ada yang waktunya 25 jam. Satunya foto satu. Satunya. Oh, satu. 2.
Semuanya sama. Dikasih waktu itu nggak ada dibeda-bedain. Semuanya 24 jam. Ya. Nah, 24 jam itu sama. Di zaman Nabi Ibrahim juga sama 24 jam. Mungkin di zaman itu tidak seperti jam kayak kita gitu ya. Tapi intinya sama. Sehari semalam itu waktu yang diberikan itu 12 dikali 2. Ya, siang 12, malam 12. Kalau di daerah yang lebih dekat ke kutub, maka lebih banyak malamnya atau lebih banyak siangnya. Ya, tapi intinya waktu perputaran matahari mengelilingi bumi ini, ya, itu waktunya adalah 24 jam. Nah, alokasi waktu itu, oh ya, ya Pak, ya Pak Yan, ditunggu Pak Yan di sana ya nanti ya. Ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Pertama, Lahir, ya. Terima kasih. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama alokasi untuk apa? Pertama alokasi untuk ibadah. Ya, ibadah itu seperti sholat, zikir, ya. Itu alokasi. Sebutlah kita memiliki waktu itu 24 jam. Kemudian tidur berapa jam kira-kira? Tergantung Pak. Gantung. Kalau Sabtu Minggu biasanya bisa 12 jam. Aja. Sebutlah kita sepakati 8 jam. 8 jam. 24 dikurangi 8 berapa? 16. 16 jam. Oke. Menurut Sohib Ibrahim ini ada 4 pekerjaan. Ya. Ya, kalau 4 ini, kalau bahasa ini disebutnya itu dengan kuadrat 4 ya. Pembagiannya. Jadi sepertiganya atau seperempatnya digunakan untuk ibadah, ya. Sepertiga yang kedua digunakan untuk tafakur, ya. Sepertiganya untuk mencari nafkah, dan sepertiganya untuk muhasabah, ya. Sepertiga pertama itu untuk ibadah, ya. Artinya 16 dibagi 4 berapa? 12 bagi 4. Hah? 4 ya? Berarti 4 jam. 4 jam untuk ibadah. Tapi proporsinya tidak harus kaku ya. Yang pasti dibagi pembagiannya 4 ini. Untuk ibadah ya, untuk sholat ya, kemudian baik itu sholat wajib, sholat sunat ya, zikir dan lain sebagainya. Kemudian tafakur. Ya, tafakur ini ya, bagian dari tafakur ini mencari ilmu nih. Ini tafakur, ya. Tafakur itu salah satu ibadah yang nilainya cukup besar, ya. Lebih besar dari ibadah sehari semalam. Ya. Jadi sebegitu besarnya nilai sebuah menuntut ilmu, gitu. Makanya kita bersyukur kita bisa melanggengkan, mengistiqomahkan di pertemuan zikir dan kajian ini. Kemudian digunakan juga untuk nafkah, ya, mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, yang keempat digunakan untuk muhasabah, mengevaluasi, ya, mengevaluasi ibadah kita, mengevaluasi belajar kita, mengevaluasi bagaimana kita mencari nafkah, ya. Semua dievaluasi, muhasabah. Termasuk kita evaluasi seperti apa ibadah kita, bacaan-bacaannya sudah fasih apa belum, doa apa yang belum dikuasai dan lain sebagainya, ya. Nah, yang diinginkan dari alokasi waktu yang kita miliki sama-sama 24 jam ini adalah keseimbangan waktu itu, ya. Jadi yang diinginkan adalah tidak timpang. Sehari semalam dihabiskan waktu itu untuk mencari uang, ya. Tapi juga sebaliknya sehari semalam gitu dihabiskan untuk berzikir juga enggak juga. Rasulullah enggak ngajarkan begitu juga, gitu. Tapi juga enggak ngajarkan sholat terus gitu ya. Tapi seimbang. Makanya ada pembagian alokasi waktu ini. Ada untuk ibadah, ada untuk tafakur, ya, ada untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Baik. Nah, di matan itu Imam Ibnu Athaillah menyebutkan sebagai ru'unatin nafsi, ya, atau kebodohan jiwa gitu ya, terkait orang yang
sudah memiliki waktu tapi tidak mengoptimalkan waktu itu untuk melaksanakan kebaikan secepatnya, menunggu waktu gitu ya. Kenapa disebut bodoh? Satu, karena mengutamakan dunia ya. Jadi waktu yang dimiliki itu yang mestinya dibagi 4 itu kesemuanya itu selain tidur itu digunakan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah ya, untuk berbisnis, untuk berusaha, untuk bertani, untuk berdagang gitu. Tidak ada waktu untuk misalnya untuk mencari ilmu, tidak ada waktu untuk bermuhasabah gitu ya. Dan tidak ada waktu untuk yang hal-hal kebaikan gitu. Nah, sama halnya ketika kita mengutamakan dunia ini, seperti ilustrasinya kehidupan ini seperti ketika kita melakukan perjalanan di tol gitu ya. Kalau melakukan perjalanan di tol, biasanya tol itu setiap 20 kilo ya itu ada namanya itu tempat istirahat atau rest area. Biasanya di antara 20 sampai 25 kilo itu mesti ada ya. Nah, setiap rest area itu ya, ketika rest area itu diposisikan untuk menambah bekal ya. Misalnya bensinnya kurang, maka ditambah gitu. Misalnya lapar, maka makan dulu di situ gitu ya. Atau ada hal-hal lain yang memang harus cepat dilaksanakan ya, ke kamar belakang begitu. Nah, nggak ada yang namanya di rest area itu tujuannya untuk untuk tinggal selama-lamanya di situ. Meskipun seorang pengelola rest area di situ kayaknya pulang juga dia. Ya, itu artinya di dunia ini itu sementara ya, mencari bekal bagaimana melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kemudian menunda menunda waktu lapang ya. Jadi kadang-kadang orang suka ya, mungkin kita pernah dengar ya, nanti deh kalau rajinnya kalau sudah udah tua gitu ya, Uang biasa aja dia. Masih muda. Tua biasa aja. Kita tidak memiliki jaminan bahwa usia yang kita berikan ini bisa bisa menjamin bahwa kita masih hidup lebih lama lagi. Siapa tahu pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, bisa jadi untuk beberapa orang ya. Maka melakukan melakukan amal ibadah itu harus dilakukan segera. Apalagi kayak kita nih ya, misalnya ada lintasan ibadah ya. Misalnya, kok kayaknya saya pengen wirid, ya wirid aja langsung. Gitu. Jadi nggak usah dipikir banyak, dan langsung. Gitu. Seperti itu. Karena biasanya lintasan itu ya, kalau lintasan itu berupa lintasan untuk amal kebaikan, pasti itu bentuknya adalah ilham ya. Allah menginginkan kita melaksanakan kebaikan itu. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya niat ya. Nah, jadi tawajuh dalam melakukan amal ibadah ini penting ya. Tawajuh itu bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh beribadah gitu ya. Nah, maka memang ini harus dilakukan proses secara terus-menerus ya. Itu materi hikmah ke-18 ini. Sebelum mengakhiri, saya akan coba merangkum, menyimpulkan materi yang saya sampaikan terkait dengan ihalatukal amal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Pertama, terkait dengan pengelolaan waktu ya, manajemen waktu ya. Kalau di orang luar time management ya, manajemen waktu. Kemudian utamakan akhirat ya, karena hidup kita ini sementara.
Kemudian respon terhadap lintasan ketaatan, ya, responsif gitu. Jadi setelah kalau ada ini langsung laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini dalam materi hikmah yang ke-18 ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Minan terkait dengan materi fikih. Atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi